Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta diklat online di Kabupaten Klaten 26 Juli 2020. Perkenalkan, nama saya Budi Mariono untuk memberikan materi narasumber materi keempat pada diklat online ini, yaitu tentang menulis buku dengan mudah, cepat, bisa menghasilkan sehari 500 judul atau mungkin 1000 judul. Perkenalkan Bapak Ibu, saya memang hobi nulis buku sejak 2004 sampai sekarang. Berarti sudah cukup lama, 16 tahun saya menulis buku, khususnya memang tentang buku-buku pelajaran, buku-buku mata pelajaran otomotif yang dipergunakan untuk pelajar-pelajar SMK. Khususnya untuk SMK yang jurusan teknik otomotif atau teknik mesin otomotif Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hormati, di dalam menulis buku tentunya semuanya orang akan termotivasi. Kenapa kita menulis buku yang banyak? Kenapa kita mau menulis? Tentunya atas dorongan dari diri sendiri. Terutama khusus saya, 2004 saya belum menjadi pegawai negeri. Tuntutan saya menulis buku ya karena ada keinginan bahwa karya buku saya itu bisa dipublis, dibaca oleh orang. Tentunya 2004 kami menulis buku di Percetakan Cahaya Mentari Surakarta, kurang lebih hampir 60-an buku Bapak Ibu. Sehingga buku saya ini sampai ke luar Jawa dan sebagainya. Tentu di dalam buku itu orang tidak asing siapa itu Budi Mariono, tapi karena belum ketemu ya tidak kenal tidak sayang Bapak Ibu. Tahun 2004 saya menulis buku ya karena keinginan bahwa buku saya bisa tercetak di sebuah penerbitan percetakan dan buku itu bisa memberikan manfaat bagi peserta didik. Alhamdulillah buku itu bisa ya tercetak sampai sekarang. Bapak Ibu yang hormati, strategi saya menulis buku dengan mudah tentunya tidak logis ya, sehari bisa menulis 500 judul atau mungkin sehari bisa tercapai 1000 halaman. Seakan-akan tidak mungkin Bapak Ibu. Memang waktu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Lah di dalam menulis buku ini tentunya kita menjadi seorang guru atau dalang mau membuat judul, tentunya kita mau menulis judul-judul buku yang ada yang akan kita tulis tersebut. Contoh, karena otomotif, saya mengilustrasikan seperti mobil. Mobil setiap komponen atau spare part itu bisa dibuat satu judul buku. Contoh, 1. Cara membuat lampu. 2. Cara membuat ban. 3. Cara membuat pelek. 4. Cara membuat rem. 5. Cara membuat antena radio. Hampir semua spare part di mobil itu bisa dibuat judul buku Bapak Ibu. Nah, contoh karya saya ini ya, buku memelihara mesin konversi energi. Ini dicetak pada tahun 2013-an di Yogyakarta. Ada sekitar 13 judul buku yang dicetak oleh penerbit Insan Madani Press Yogyakarta. Jadi semua judul ini bisa kita tulis Bapak Ibu. Lah karena ini saya akan mengajari bagaimana caranya sehari bisa 500 judul. Judul sudah kita tulis dulu di dalam kertas. Tentunya kita bekerja sama ya, melibatkan siswa didik kita. Contoh saya mengajar 4 kelas. Setiap kelas ada 30 siswa. Berarti murid saya ada 120 siswa. Semua siswa 120 siswa tadi saya kasih judul buku. Si A judulnya ban, si B judulnya pelek, si C judulnya kaca, si D judulnya lampu.
Setelah kita kasih judul, juga kita membuat daftar isinya Bapak Ibu. Satu judul ibarat kita ada 100 halaman. Kalau tadi murid saya itu ada 120 halaman, 120, maka total halaman nanti 120 kali 100. Berarti sudah ribuan halaman Bapak Ibu. Nah, setelah anak didik kita itu mendapatkan judul ya, judul buku, daftar isi, isinya apa saja. Anak didik kita yang 120 tersebut kita masukkan ruangan berkomputer di sekolahan yang berkoneksi dengan internet. Setelah itu anak-anak kita bimbing Bapak Ibu. Buka yang pertama buat MS Word dulu. Filenya kita namai sesuai judul kita, judul yang dibebankan dan nama siswa yang menulis tugas. Setelah membuat Word, diklik, dibuka. Lanjut, siswa tersebut kita connect untuk buat internet. Kita buka Google Bapak Ibu. Contoh membuat ban. Ketika kita memasukkan Google kalimat membuat ban, maka di situ banyak sekali situs tentang membuat ban, baik berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Prancis, itu semuanya ada. Setelah itu kita buka link tersebut, kita copy paste. Tentang membuat ban kita copy paste. Bisa jadi satu blog atau satu web bisa 10 halaman. Setelah itu kita masukkan ke dalam MS Word dengan judul membuat ban tadi. Nah, anak-anak kita kasih waktu dari jam 7 sampai jam 12. Berarti sudah 5 jam anak-anak di komputer. Kita nembung izin kepada guru pelajaran selanjutnya. Bu, jamu saya pakai dulu untuk tugas anak didik saya. Maka ketika dalam waktu 5 jam, anak saya yakin bisa mendapatkan hampir 100-an halaman. Jika anak-anak sudah selesai, kita tinggal minta flash disknya anak-anak. Mana si A, buku tentang ban, kita copy di laptop. Si B tentang membuat kaca mobil, mana filenya, kita masukkan. Si C cara membuat bolam lampu mobil, mana flash disknya. Maka kita akan mendapatkan 120 judul buku, masing-masing judul buku 100 halaman. Bapak Ibu, itulah sehari kita bisa menulis 120 judul buku. Karena kita ini sebagai penulis, maka flash disk yang sudah diberikan siswa tadi kita bisa mengedit satu persatu, kita pakai bahasa baku, gambar-gambar yang diperoleh di internet harus kita cantumkan sumbernya itu di mana Bapak Ibu. Contoh ini, di buku saya mengambil gambar dari internet. Ini yang mengerjakan siswa juga. Sumbernya di www.heavydate, alat-alat berat. Nah, ini disebutkan sumbernya di mana. Sehingga saya menulis buku sejak 2004 hingga sekarang, saya tidak pernah ada komplain dari pemilik web atau pemilik gambar ini. Tidak ada yang komplain. Karena kita jujur, ngambil sumber dari mana saja, dari blog atau dari web mana saja, kita harus jujur, kita masukkan di dalam buku kita. Nah, ini kita masukkan ke dalam referensi kita ini. Referensi www.blogspot.agussusanto.com, www.sukowati artikel, www.sukowatibm.artikel. Nah, ini semuanya disebutkan di sini. Sehingga alhamdulillah tidak ada komplain. Saya kira itu Bapak Ibu, ternyata membuat buku dengan judul yang banyak, halaman banyak, mudah dengan cara kita melibatkan peserta didik kita. Bagaimana dengan murid SMP, SMA, anak didiknya banyak, itu bisa dilibatkan. SD bagaimana kita melibatkannya? Mungkin SD tidak sampai ribuan judul ya. Nah, tapi kita bisa tugas-tugas PR dari anak, baik IPS, pelajaran IPA, pelajaran matematika, ini bisa kita susun.
Ya, PR itu kita susun, kita guntingi seperti clipping. Setelah itu jadi, maka kita kasih judulnya apa? Bukunya. Buku tema ini untuk kelas 5 SD. Isinya clipping-clipping dari tugas anak-anak, kita tambahi juga kata-kata. Hasil clipping ini kita ketikkan ke jasa pengetik, mungkin di belakang kampus atau sekitar di kota Anda atau sekitar di kecamatan Anda, di fotokopi. Biasanya ada orang yang menawarkan jasa pengetikan. Nah, itu kita ketikkan, setelah kita ketikkan maka nanti akan menjadi file di flash disk. Nah, tergantung flash disk nanti itu bisa kita jual ke teman kita, mungkin yang membutuhkan buku, atau flash disk kita itu memang kita serius, kita tekuni untuk membuat buku kita. Nah, ini untuk SD, juga bisa berlaku untuk TK. Bapak Ibu yang kami hormati, kita dari penerbit Visi ini juga ya dikasih amanah ya oleh teman-teman untuk menerbitkan bukunya, mencetak bukunya. Ini salah satu alur kehidupan kumpulan puisi dari Endah Susilowati ya, guru SMP Negeri 11 Surakarta. Nah, ini banyak buku kumpulan-kumpulan puisi. Ada sekitar 50 halaman. Ini sudah dicetak oleh penerbit Visi. Nah, ini ISBN-nya penerbit Visi. Ada juga buku dari peserta kita. Ini Mbak Yahmi. Antologi puisi Musim Semi Tiba. Ini sekitar 40 halaman kumpulan puisi juga. Nah, ini juga diterbitkan oleh penerbit Visi. Masih banyak karya-karya lain dari mungkin peserta diklat, peserta seminar ini yang mengusulkan judul buku kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga punya media online ya, Sukowati Artikel ID. Silahkan teman-teman kalau punya nanti artikel, kita bisa membantu ya menerbitkan artikel Anda. Nah, setelah terbit, hasilnya terbitan itu bisa dicetak, terus dilampiri surat keterangan terbit, surat keterangan mungkin PIMRED, print out dari hasil artikel. Setelah itu bisa kita gunakan untuk penilaian angka kredit. Nah, nilainya kurang lebih 1,5 sampai 2. Bapak Ibu, itu aja mungkin dari saya dalam materi ini, pembuatan buku untuk publikasi ilmiah atau nilai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terima kasih. Bila ada nanti pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup atau wapri saya sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata kalimat yang kurang pas, kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.